Tidak ada yang cukup menampilkan karunia industri pertanian California seperti ladang tomat yang luas dipanggang di bawah sinar matahari Agustus. Warna merah pekat dan kaya memancar dari bawah daun-daun keriting yang sekarat. Sebuah pemanen mekanis setinggi hampir 2 lantai yang dijalankan oleh perusahaan pengolahan tomat Morningstar berdentang melalui ladang Sacramento Valley. Saat mesin berjalan dengan kecepatan sekitar 3 mil per jam, ia mencabut 2 baris tanaman dan meletakkannya di sabuk yang membawa mereka ke bagian atas alat pemanen, di mana tanaman merambat disedot melalui mesin penghancur dan ditiup kembali ke lapangan sebagai tomat mengalir ke sabuk lainnya. Mata elektronik mengirim sinyal ke jari plastik yang mengeluarkan apapun yang tidak merah atau hijau. Gumpalan tanah, labu tahun lalu, dan katak dan tikus yang tersesat jatuh ke tanah. Buah yang matang disalurkan ke trailer tandem dalam 10 menit. Saya naik truk pickup dengan Cameron Tatam, seorang supervisor Morningstar, dan kami mengikuti semi traktor yang terhubung ke trailer. Keluar dari lapangan dan kemudian meluncur ke Interstate 5 ke pabrik pengalengan Morningstar di luar kota Williams. Fasilitas seluas 120 hektar ini adalah yang terbesar dari jenisnya di dunia. Selama 3 bulan panen lokal, ia menangani lebih dari 1,2 juta pon tomat setiap jam. Tomat yang baru saja saya lihat dipetik dicuci dengan saluran baja tahan karat dan dimasukkan kompor 210 derajat. Panas dan tekanan menghancurkan mereka. Setelah melewati evaporator dan pipa pendingin, mereka akan berakhir 3 jam kemudian sebagai pasta tomat yang dikemas steril dalam kotak seberat 3.000 pon. Selama 2 minggu ke depan, fasilitas itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain pasta yang ditadirkan untuk menjadi saus tomat Hans di antara bintang kejora. Memproses tomat kental atau kalengan membentuk 75% tomat yang dimakan orang Amerika. Memproses tomat kental atau kalengan membentuk 75% tomat yang dimakan orang Amerika. Petani menganggapnya sebagai tanaman yang sama sekali berbeda dari tomat pasar segar. Varietas yang saya dan Tatam lihat saat dipanen adalah hibrida yang disebut Hans ke-2401. Varietas ini dibiarkan untuk memaksimalkan hasil dengan buah berdaging tebal yang matang secara bersamaan, sehingga dapat dipetik sekaligus dan tahan terhadap penanganan kasar mesin. Gennya memaksimalkan konversi sinar matahari menjadi gula dan padatan. Tomat ini memiliki rongga tipis atau lakius, di mana benih dan jus dan banyak rasa disimpan. Tidak ada gunanya memiliki banyak rasa yang mudah menguap dalam tomat yang diproses, karena memasak membuatnya mendidih, dan selain itu, sebagian besar rasa saus tomat dan saus tomat berasal dari apapun yang dicampur dengan tomat. Heinz 2401 juga dibiarkan untuk ketahanan terhadap patogen tomat, di antaranya ada banyak humbang dan nematoda. Jamur seperti Fusarium dan Verticillium, dan virus seperti daun keriting kuning dan layu tutul yang terbawa angin, tanah atau mulut hama seperti kutu kebul dan thrips. Mereka membutuhkan lebih sedikit aplikasi pestisida daripada varietas pasar segar. Roma yang saya lihat sedang dipanen hanya disemprot sekali. Mereka membutuhkan lebih sedikit aplikasi pestisida daripada varietas pasar segar. Roma yang saya lihat sedang dipanen hanya disemprot sekali. Mereka membutuhkan lebih sedikit aplikasi pestisida daripada varietas pasar segar. Roma yang saya lihat sedang dipanen hanya disemprot sekali.
Mereka membutuhkan lebih sedikit aplikasi pestisida daripada varietas pasar segar. Roma yang saya lihat sedang dipanen hanya disemprot sekali. Ada sesuatu yang agak brutal tentang metode produksi yang dicontohkan oleh operasi Morningstar, yang semuanya tentang memaksimalkan hasil dan efisiensi. Tetapi tomat industri memiliki tempatnya. Bahkan jika para pecinta kuliner tidak menyukainya. Anda ingin kami berada di luar sana dengan cangkul, seperti di negara dunia ketiga, kata Tatang. Bagaimana lagi Anda akan memberi makan 350 juta orang? Hari berikutnya saya berkendara 30 mil ke selatan ke kompleks Full Belly Farm yang dinaungi pohon ek, sebuah operasi kecil di lembah Capai. Hari berikutnya saya berkendara 30 mil ke selatan dinaungi pohon ek, sebuah operasi kecil di lembah Capai. Sebuah pertanian organik yang menanam hingga 100 tanaman, termasuk 25 varietas tomat. Sangat berbeda dengan Morningstar. Petani Full Belly menyuburkan ladang mereka dengan kotoran dari domba mereka sendiri. Digiring ke ladang setelah panen, deretan pohon dan semak belukar di tepi sungai menjadi sarang kelelawar dan burung yang memakan serangga pengendalian hama. Peternakan bergantung sebanyak mungkin pada predator seperti itu serta mulsa yang baik. Ketika langkah-langkah itu gagal, itu beralih ke kontrol organik, termasuk bawang putih, sider dan minyak cengkeh. Tujuan kami adalah untuk mengambil pertanian yang merupakan sistem buatan dan meniru sistem yang Anda lihat di alam, kata mitra Andrew Bright, 42, yang tomat pusakanya adalah salah satu pertanian. Bright telah mempertaruhkan tomat pusakanya di sepetak dataran rendah yang tidak rata di samping paprika, terong, dan labu pusaka yang cantik. Tapi di tambalan tomat, segalanya tidak terlihat begitu baik. Virus mosaik tembakau yang telah lama dikendalikan oleh resistansi pembiakan menjadi tomat komersial telah menyerang tanaman merambat, menyebabkan daun mengerut dan beberapa buah gugur saat kecil. Tanaman masih tumbuh, dan Bright akan senang jika mereka menghasilkan sedikitnya 5 ton per ekar, atau sekitar 1/8 panen bintang kejora dari 1 ekar. Toko dan restoran chic Bay Area seperti Zoni Chaff dan Jaspanis dengan senang hati mengeluarkan $2,5 per pon untuk tomat pusaka Bright. Di gudang pertanian, Bright memberi saya makan zebra hijau yang sudah matang, Marvel Straps dan Zapotec Pinks berbintik verdigris dan oranye.